Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini renungan kita tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian dituliskan. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, 'Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan.' Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, 'Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul.' Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kegagalan bangsa Israel memahami rencana Tuhan untuk mengenal Tuhan Allah yang hidup dan berjalan di jalannya membuat mereka menginginkan seseorang sebagai perwakilan Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Lalu kepada mereka diberi para hakim yang menyatakan kehendak Tuhan, yang menegakkan keadilan sesuai dengan keadilan Tuhan, karena para hakim adalah wakil Tuhan untuk memerintah dan membimbing bangsa itu. Tetapi bangsa itu tetap tidak puas. Mereka ingin seperti bangsa yang lain. Mereka ingin memiliki seorang raja. Lalu Tuhan memberi kepada mereka seorang raja. Raja yang tidak diinginkan Tuhan, tetapi diizinkan Tuhan, yaitu Saul. Tetapi raja yang dipilih oleh bangsa itu dan diizinkan Tuhan menjadi raja, gagal mewujudkan rancangan Tuhan, gagal menjadi seorang raja yang baik di hadapan Tuhan, dan selanjutnya Tuhan memberikan mereka raja pilihan Tuhan, dan kepadanya Tuhan berkenan, yaitu Daud, yang diminyaki, diurapi oleh Samuel menjadi raja atas seluruh Israel. Kisah ataupun cerita ini dapat kita baca dalam buku Hakim-Hakim dan juga 1 Samuel dan 2 Samuel. Pada periode awal pemerintahan Daud, segala sesuatu berjalan dengan baik. Sekalipun ada tantangan, sekalipun banyak musuhnya, namun ia dengan gagah berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Ia menaklukkan banyak tempat, banyak daerah, dan ia mengaturkan pemerintahan yang baik, dan Israel menjadi nyaman dan tenang dan maju
dalam periode awal pemerintahan Daud sebagai raja. Namun periode-periode berikutnya ada hal-hal besar yang terjadi yang kemudian membuat catatan-catatan hitam dalam masa-masa pemerintahan Raja Daud di Israel. Ia mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Ia mulai ingin berjalan sesuai dengan jalannya. Godaan seperti ini sering juga mengikuti atau mengiringi kesuksesan para pemimpin, kesuksesan orang-orang besar, kesuksesan para raja, pejabat, dan lain-lainnya. Kemuliaan, keagungan, kekayaan, kemudian membuat mereka tergoda untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan Daud pun menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Daud pun ingin berjalan sesuai dengan rencananya. Dan ia pun menetapkan agenda yang harus ia lakukan sesuai dengan keinginannya. Lalu peristiwa renungan kita pada malam hari ini, ketika Nathan, nabi utusan Tuhan, memperingatkan Daud. Ini adalah satu pelanggaran yang dilakukan Daud pada perintah Allah, pada keinginan Allah, sebab ia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nathan memberikan cerita, memberikan sebuah kisah yang kemudian dia persilakan Daud untuk mengambil keputusan, dan Daud pun dengan segera memutuskan bahwa orang itu bersalah dan harus dihukum. Antara kisah seorang kaya dan miskin, antara seorang yang banyak dombanya dengan seorang yang hanya mempunyai satu domba yang ia sayangi, tetapi orang kaya itu tega mengambil itu untuk disajikan pada tamunya yang datang. Sungguh luar biasa. Siapapun yang mendengarkan kisah itu akan menyalahkan orang kaya. Daud dengan gagah berani menyatakan orang itu tidak berbelas kasihan dan harus dihukum. Namun Nathan mengungkapkan bahwa orang itu adalah engkau sendiri. Memang ini kelemahan manusiawi kita, kelemahan kita yang selalu gampang menghakimi dan melihat pada orang lain, tetapi sangat sulit menyadari, melihat pada diri sendiri. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Daud dengan gagahnya sebagai seorang raja. Ia mengatakan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Daud berbicara dan menuduh dan menghukum dirinya sendiri. Apa yang menjadi pesan dari renungan kita ini? Pesannya ialah ketika kita mulai menyimpang dari rancangan Tuhan, dari jalan Tuhan, ketika kita tidak mampu mengenal keinginan, kehendak Tuhan, apa yang baik di mata Tuhan, dan kita memiliki agenda sendiri, keinginan sendiri, hasrat sendiri yang akan diwujudkan, saat itu juga kita akan menuju hal-hal yang mengarahkan kita pada kebinasaan. Hal itu juga akan mengarahkan kita pada kegagalan. Daud menyimpang dari jalan Tuhan. Ia ingin berjalan dalam jalannya sendiri, karena ia merasa ia sudah mampu, karena ia merasa ia sudah cukup hebat untuk berjalan sesuai dengan keinginannya. Dan ia merasa sudah cukup punya kuasa untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan keinginan dan rencana Tuhan. Hal yang sama juga sering terjadi kepada kita. Kita merasa cukup layak untuk memutuskan keinginan kita sendiri. Kita merasa cukup punya kuasa untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita sendiri. Diingatkan melalui nats renungan ini, berjalanlah
dalam jalan-jalan Tuhan. Tetaplah berada di koridor ataupun jalan yang ditetapkan Tuhan. Berbicaralah pada Tuhan apa yang diinginkan Tuhan daripada engkau. Sebab kebiasaan kita adalah berbicara pada Tuhan untuk menyatakan semua keinginan kita. Namun sebaliknya, bertanyalah pada Tuhan apa yang harus kau lakukan, apa yang diinginkan Tuhan daripada engkau. Sekali lagi, tetap setia di jalan Tuhan, karena itu akan menuntun engkau pada kebahagiaan dan sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita, memampukan kita berjalan di jalannya, dan menjauhi segala ambisi, segala keinginan kita yang akan memisahkan kita dari keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Amin.